Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1069 kemarin tentunya banyak sekali memberikan kejutan dan informasi yang sangat penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Ya, pertarungan Luffy versus Rob Lucci tentunya akan membawa sebuah kejutan besar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Bagaimana tidak, salah satu Admiral Angkatan Laut yaitu Kizaru dikatakan telah menuju ke Pulau Egghead. Jelas kedatangan Admiral Kizaru ke Pulau Egghead pastinya akan membuat jalannya cerita One Piece semakin seru dan menarik. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah Admiral Kizaru benar-benar akan datang sendiri atau justru bersama dengan dua admiral lainnya? Pasalnya apabila kita perhatikan lagi, tiga admiral saat ini benar-benar sedang mengincar kelompok bajak laut topi jerami. Mulai dari Admiral Fujitora yang belum menyelesaikan misinya untuk menangkap Luffy sejak di Dressrosa. Lalu ada juga Admiral Ryukugyu yang penasaran dan ingin menyeret kelompok bajak laut topi jerami ke Impel Down. Setelah kelompok bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom di negeri Wano. Dan yang terakhir, Admiral Kizaru yang memang sejak kelompok bajak laut topi jerami bertarung dengan Yonko, Kaido, dan Big Mom di negeri Wano, Kizaru sempat ingin datang ke negeri Wano, namun hal itu dicegah oleh Sakazuki Akainu. Well, lalu apakah kali ini sosok Akagami Nosa yang akan diperlihatkan kembali untuk mencegah atau ikut dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, jika kita melihat libur One Piece di minggu ini, sepertinya One Piece chapter 1070 akan menjadi chapter penutup di akhir tahun 2022 ini. Karena kemungkinan besar, chapter 1070 akan rilis resmi di tanggal 26 Desember. Dan apabila kita melihat beberapa chapter penutup di akhir tahun kemarin, banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat gila yang disajikan oleh Oda Sensei sebagai chapter penutup di akhir tahun. Contohnya saja seperti di akhir tahun 2021 kemarin, di mana chapter 1035 menjadi chapter terakhir di tahun itu. Dan di chapter tersebut, kita bisa melihat bagaimana Zoro mengakhiri pertarungannya dan berhasil mengalahkan King. Jelas hal ini menjadi pertarungan yang sangat epic yang diperlihatkan oleh Zoro. Kemudian di akhir tahun 2020 ditutup dengan rilisnya chapter 1000, di mana chapter ini memperlihatkan Luffy dan keempat supernova lainnya bersiap untuk menghajar Yonko, Kaido, dan Big Mom. Bahkan di akhir tahun 2020 kemarin, sampai diadakan perayaan untuk menyambut One Piece chapter 1000 dengan diadakannya voting 100 karakter One Piece terfavorit. Artinya dengan kata lain, manga One Piece chapter 1070 yang akan menjadi chapter penutup di tahun ini akan menghadirkan kejutan bagi para fan One Piece dan tidak menutup kemungkinan kejutan tersebut akan memperlihatkan pergerakan dari salah satu kaisar lautan, yaitu Akagami no Seng. Nah, tentunya sebagai fan One Piece kalian semua sudah tahu bagaimana setiap kali kemunculan bajak laut rambut merah selalu memberikan kejutan dan peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Hal itu pun terakhir diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1054 ketika Akagami no Seng menghentikan Admiral Ryukugyu saat ingin menangkap kelompok bajak laut topi jerami di negeri Wano. Hal ini pun seolah menunjukkan jika Seng memang berada di pihak Luffy dan para bajak laut lainnya yang telah menciptakan sejarah baru bagi era bajak laut. Tetapi kemudian selang satu chapter, kita pun dikejutkan dengan pernyataan Seng bahwa dia dan kelompok bajak lautnya sudah waktunya untuk mendapatkan harta karun One Piece. Tentu saja hal ini langsung membuat Seng dipandang sebagai karakter yang memiliki peran dua sisi mata pisau. Bisa saja Seng ini berada di kubu pihak pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut, di mana hal ini jelas membuat kita semua sangat amat penasaran apakah Seng akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama Luffy dalam memperebutkan harta karun One Piece. Memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil karena hal itu tidak sepenuhnya salah. Well, dari sini saja dapat kita simpulkan, cepat atau lambat semua Yonko dan para aliansinya
akan terseret dalam gelombang arus pertempuran besar untuk memperebutkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut yang disebut sebagai Perang Tahta. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi, artinya kurang lebih ada 15 chapter sosok Akagami no Seng dan kelompok bajak lautnya tidak diperlihatkan kembali setelah dia pergi dari negeri Wano dan mengantar Marco pulang ke Pulau Sphinx. Memang sih, sebenarnya tujuan Seng sendiri setelah pergi dari negeri Wano, dia ingin terlebih dahulu mengurus masalahnya dengan Bartolomeo yang telah membakar bendera kelompok bajak lautnya. Namun sampai dengan chapter 1069 kemarin, kita pun belum mendapatkan sedikit informasi mengenai kelanjutan masalah Bartolomeo dengan kelompok bajak laut rambut merah. Nah, di sisi lain, konflik yang terjadi di Pulau Egghead tentunya akan semakin tambah buruk ketika nantinya Admiral Kizaru tiba di Pulau Egghead. Apalagi seperti yang diperlihatkan di akhir manga One Piece chapter 1069 kemarin, jika Sentomaru benar-benar berhasil dikalahkan oleh Rob Lucci, artinya keempat Serapim akan dikuasai oleh agensi B-Zero. Dan apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya kekuatan Serapim jika digunakan untuk melawan kelompok bajak laut topi jerami? Ya, satu Serapim Jinbe saja sudah mampu membuat kelompok dari Sanji sangat kerepotan. Bayangkan ini ada 4 Serapim ditambah kedatangan Admiral Kizaru. Apalagi tidak menutup kemungkinan 2 admiral lainnya akan menyusul ke Pulau Egghead, yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Ryukugyu. Jadi bisa dibayangkan bukan bagaimana kacau dan rumitnya keadaan di Pulau Egghead jika kedua admiral ini datang menyusul. Nah, jika nantinya Seng dan kelompok bajak lautnya mendengar hal ini, bukan hal yang tidak mungkin, Seng pun akan datang ke Pulau Egghead dan terlibat dalam pertempuran tersebut. Karena seperti yang kita tahu, bukan sesuatu hal yang sulit bagi kelompok bajak laut rambut merah untuk tiba di lokasi tertentu dengan waktu yang cepat. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, semua tindakan yang dilakukan oleh Seng hingga saat ini seolah menunjukkan Seng memiliki rencana besar yang dia rencanakan dengan kebangkitan buah iblis Hitoi Tonomi model Nika yang dimiliki oleh Luffy. Jadi, dengan kata lain, Seng tidak akan diam begitu saja ketika ada admiral yang mencoba untuk menangkap Luffy. Meskipun kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan Luffy ketika menggunakan mode Gear 5-nya. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1070. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.